Saudara-saudaraku, tadi kita sudah mendengar Injil hari ini dari Injil Markus bab 9. Nah, sebelum Injil ini menceritakan tentang Tuhan Yesus berubah rupa di atas gunung yang tinggi bersama 3 rasulnya. Siapa tadi? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sebelum itu perikop sebelumnya itu berkenaan tentang Tuhan Yesus yang memberitahukan tentang penderitaannya dan bagaimana syarat-syaratnya untuk mengikuti Dia. Jadi peristiwa ini adalah sebuah kelanjutan dari pemberitaan tentang sengsara Tuhan tadi. Ketika kita membaca dari bacaan pertama, yaitu dari kitab Kejadian tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak. Itu atas perintah siapa? Atas perintah permintaan Tuhan sendiri. Ini satu ujian. Jadi Abraham diuji kesetiaannya terhadap Allah. Sebesar apakah kesetiaannya? Dan Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, dengan sengsara dan wafatnya, Dia membuktikan kesetiaannya kepada kita. Jadi sesuatu yang berbeda tetapi saling berkaitan. Tuhan Yesus membebaskan Ishak sehingga dia tidak jadi menjadi kurban, tidak jadi kurban itu, tidak jadi dikurbankan. Tapi ada wedus di sana. Kambing. Karena apa? Itu terjadi karena melihat kesetiaan dari Abraham. Dan hari ini Tuhan memberitakan sengsaranya untuk membuktikan kesetiaan Allah itu bagaimana kepada manusia. Sehingga Dia rela untuk menyerahkan dirinya, hidupnya di kayu salib. Demi siapa? Demi menebus dosa manusia. Kalau kita dikatakan dalam Injil, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dalam perikop hari ini, dalam Injil hari ini, peristiwa Tuhan Yesus berubah rupa itu sangat luar biasa. Hampir semua orang Katolik pasti tahu peristiwa ini. Terjadi di Gunung Tabor. Tapi di ini tidak disebut namanya, hanya sebuah gunung yang tinggi. Kemudian Yesus berubah rupa. Berubah rupa seperti apa juga kita tidak tahu, karena di sini tidak ada informasinya. Dikatakan hanya pakaiannya berubah menjadi putih, berkilat-kilat, dan tidak ada yang menyaingi, tidak ada bandingnya, sangat putih. Itu satu tanda. Tanda kemuliaan. Pada saat itu, para murid mungkin sangat bingung. Loh, Tuhan kok memberitakan tentang sengsara? Kenapa? Kenapa Dia harus mati? Dia yang dipuja-puja, yang saya andalkan, yang diharapkan untuk memimpin Israel, lah kok malah mati? Dan Dia sendiri memberitakan kematiannya, maksudnya piye? Dan untuk membuat mereka mengerti, diajaklah 3 orang dari mereka. Itu bukan berarti Tuhan pilih kasih, tidak. Tetapi ketiga orang ini memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi di kemudian hari. Dibawalah mereka untuk menyaksikan, ini loh aku sebenarnya. Dia menunjukkan kemuliaannya. Dan ada 2 nabi besar di sana muncul, Elia dan Musa. Siapa Elia dan Musa? Kenapa bukan yang lain-lain? Kenapa bukan Yeremia? Kenapa bukan yang lain-lain? Tidak tahu gitu. Apa? Ya sak-sak itu hakku tuh ya gitu. Ya memang. Tapi ada maksud di sana. Musa adalah nabi besar. Dia panutan orang Yahudi. Dia diasosiasikan dengan Taurat. Maka Taurat itu disebut juga Taurat Musa, di mana orang Yahudi hidup seturut Taurat Musa. Kemudian Elia, salah satu nabi besar lainnya yang disegani,
dicintai oleh orang Yahudi. Mereka dimunculkan di hadapan Yesus dan mereka berbicara kepada Yesus. Tadi di sini, mana tadi? Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Yang dibicarakan apa? Gitu. Ya nggak tahu. Tapi di sini ada satu pengertian. Mereka berbicara dengan Yesus. Dan ketika mereka masih hidup di dunia, menjalankan tugas kenabiannya, Tuhanlah yang berbicara melalui mereka. Dia berbicara kepada umat Israel, menyatakan hukum-hukumnya, membawa pengertian bahwa inilah Allah yang harus kamu sembah. Sehingga melalui pengajaran para nabi, bangsa Israel sampai kepada keselamatan. Nah sekarang, Allah yang berbicara melalui para nabi itu sekarang di depan para murid, menunjukkan siapa dirinya dengan kemuliaannya. Bahkan di depan dua nabi besar tadi, dia jauh lebih mulia, ditandakan dengan tadi simbol, satu tanda, pakainya putih berkilap-kilap, tiada bandingnya. Apa? Kemuliaan. Para murid apakah saat itu mengerti? Tidak. Mereka mungkin tambah bingung gitu. Ini apa lagi nih, bingung. Malah mereka sudah bingung, takut lagi ya kan. Tetapi di tengah-tengah kebingungan mereka, di tengah ketakutan mereka, ada satu suara. Inilah anak yang aku udah bisa kelihatan. Inilah, kayaknya aku kode-kodeku ya mas. Iso dulu. Pakai kacamata. Enggak, saya memang plus harus jauh ini. Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Para rasul terpana melihat satu mukjizat, itu dianggap mukjizat ya. Suatu penglihatan yang luar biasa yang mereka alami. Dan banyak di antara kita mengalami hal-hal yang serupa. Kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Allah. Mungkin apa, kayak sentuhan apa, mungkin kesembuhan atau tanda-tanda besar lewat alam atau bagaimana. Yang jelas pasti setiap orang pernah mengalami tanda-tanda dalam hidupnya. Dan membuat kita terpesona. Wah, inilah Allah luar biasa. Tetapi apa yang diminta Allah? Dengarkanlah dia. Ini anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Kalau kita mengalami mukjizat, mengalami tanda besar dalam hidup kita, mengalami pengalaman-pengalaman rohani, apa yang kita lakukan? Itu yang diminta oleh Tuhan. Bukan kemudian sembuh, saya sembuh, luar biasa Tuhan, terima kasih. Selesai. Hidupnya tidak berubah. Hidupnya tidak bertobat. Untuk apa gitu kan? Jadi akhirnya tanda-tanda itu, mukjizat-mukjizat itu mental, percuma, mubazir. Karena semua itu diberikan kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan. Berubah hidup kita bagaimana? Dengarkanlah dia. Dia adalah sang firman itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Mendengarkan itu bukan hanya mendengarkan saja. Oh ini bagus suaranya. Tetapi benar-benar menghidupi. Firman itu harus hidup dalam hidup kita. Dan kelak ketika kita sudah berpulang, kita dipanggil kemana? Untuk bersatu dengan firman itu sendiri, bersatu dengan Allah kekal abadi. Itu satu undangan. Peristiwa ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Kemudian setelah itu mereka turun gunung. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada 3 murid tadi, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Wah, tambah bingung lagi. Iki apa meneh gitu. Bangkit dari antara orang mati, belum ada yang pernah terjadi. Dia sendiri loh yang bangkit dari antara orang mati. Tambah bingung. Makanya mereka berdiskusi selama perjalanan. Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati? Banyak orang bertanya, saudara-saudaraku, kenapa Tuhannya orang Katolik itu lemah? Bukan Tuhan.
Tuhan Yesus itu bukan Allah. Kenapa? Karena dia mati. Kalah dengan manusia. Kemahakuasaannya di mana? Nah, gitu. Pemikiran manusia kan seperti itu. Tetapi sebenarnya justru dengan wafatnya dia menunjukkan kemahakuasaannya. Di luar nalar manusia. Di luar pemikiran manusia. Pemikiran manusia, Allah itu magrung-magrung, luar biasa. Maha kuasa. Ya memang Allah itu maha kuasa. Tetapi Allah ini melebihi apa yang kita pikirkan. Dia mau datang menjadi manusia. Mau datang menjadi manusia aja sudah luar biasa. Orang Yahudi apa menerima Tuhan Yesus adalah Allah. Mereka menganggap Tuhan Yesus Nabi, orang suci. Sampai sekarang. Tetapi mereka tetap berharap akan kedatangan Mesias. Siapa Mesias? Padahal Mesias ya Allah sendiri. Yang dijanjikan, Mesias itu yang diurapi. Kristus. Dijanjikan untuk apa? Untuk keselamatan. Dia sendiri. Ya kan? Tuhan menjadi manusia itu sudah hal yang luar biasa. Sampai sekarang saudara-saudaraku, sampai sekarang detik ini banyak yang menolak Allah menjadi manusia. Betul? Benar. Tapi hari ini ditunjukkan dia bangkit dari antara orang mati. Berarti apa? Menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Dia adalah yang mempunyai hidup. Dia yang memberikan hidup, mengambil hidup orang manusia. Karena dia adalah hidup itu sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Kata Tuhan. Ditunjukkan dalam Injil, dalam peristiwa ini. Orang mungkin bertanya, apa pernah sih Tuhan Yesus itu berbicara dalam Alkitab menyatakan dirinya Allah? Itu kan pernah dipertanyakan. Hanya Tuhan loh. Tuhan tuh ya Allah itu, gitu kan? Tapi mereka meminta, orang-orang itu meminta, pernah nggak Tuhan mengatakan bahwa dirinya Allah? Pernah? Di Alkitab ada, frater? Ada enggak? Ada? Lah, aku tanya. Ada? Di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Tapi maksudnya aku adalah Allah. Yesaya. Kita menunjukkan aku adalah Allah itu sendiri. Yesaya benar, Yesaya 44 ayat 6. Di Yesaya 44 ayat 6, akulah Raja penebus Israel. Akulah yang awal dan akulah yang terkemudian. Tiada Allah selain daripadaku. Kemudian Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 13 mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa lagi? Yang awal dan yang akhir itu apa? Adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus mengatakan apa yang sudah dikatakan Allah dalam Yesaya 44 ayat 6. Dia adalah Allah satu-satunya. Jadi tidak benar Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Allah. Dia pernah. Alfa dan Omega itu luar biasa. Kekal. Ini yang kekal. Dan dia menunjukkannya hari ini. Dengan kemuliaannya. Dengan janjinya bahwa dia harus menderita dan bangkit. Apalagi. Jadi peristiwa di gunung ini. Tuhan Yesus berubah rupa, saudara-saudaraku. Adalah sebuah peristiwa agung yang harus kita renungkan. Dan harus kita hidupi dalam hidup kita. Bukan hanya sebuah mukjizat yang wow gitu aja kan. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita sudah tahu Tuhan Yesus adalah Allah. Kemudian wow. Lalu apa? Kita pergi ke gereja begitu-begitu saja, berdoa bersama begitu-begitu saja. Tidak ada buah-buahnya. Iman tidak selalu merubah. Tetapi iman selalu berbuah gitu. Dan ini tuntutannya. Berbuah. Buah-buah iman gitu gimana? Makanya kita dalam grup kecil ini punya satu agenda kan, kita pelayanan-pelayanan. Nah, ini salah satunya saja. Tapi buah-buah kita secara pribadi itu bagaimana? Buah-buah kasih, buah-buah roh.
Tadi Abraham setia kepada Tuhan. Dan Ishak dibatalkan untuk jadi kurban. Kalau kita melihat, saudara-saudaraku, banyak anak-anak Allah mengeluh. Terutama dalam masa pandemi seperti sekarang, mengeluh. Kok Allah mengizinkan semuanya ini? Ketika kita menderita, apakah Allah mengizinkan penderitaan? Apakah penderitaan itu buatan Allah? Tentu saja tidak. Tuhan menjanjikan hanya satu, kebahagiaan. Penderitaan itu datang dari dunia sebagai akibat dari perlawanan akan Allah. Maka muncul penderitaan karena orang-orang itu tidak patuh. Kita jangan berpikir, oh, aku menderita, tapi aku nggak berbuat dosa. Toh aku menderita, berarti Tuhan membuat saya menderita. Tapi katanya, ya. Tapi ini secara umum. Ketika tadi saya mengatakan bahwa penderitaan itu adalah akibat dosa, itu bukan berarti untuk satu orang saja, tetapi untuk umum. Satu orang berbuat dosa itu bisa ngaruh ke yang lainnya, membuat orang lain menderita meskipun mereka tidak berbuat salah. Ya kan? Kita bisa menderita karena perbuatan dosa orang lain. Kita mengalami juga. Tetapi bagaimana kalau dosa itu tidak terjadi? Apakah kita menderita? Tetapi apakah mungkin kita bebas dari dosa? Kita masih manusia. Kita harus mengakui dengan rendah hati bahwa sering kali kita jatuh ke dalam dosa dan kita membuat diri kita sendiri menderita dan orang lain menderita. Tapi kata Tuhan, setialah. Dalam penderitaan apapun yang kita alami, kita diminta untuk setia. Setia seperti Abraham. Mencari Tuhan, mendengarkan Tuhan. Orang menderita itu belum tentu tidak bahagia loh. Orang yang menderita bisa jadi bahagia. Tetapi orang yang tidak bahagia itu pasti menderita. Setuju? Bisa dimengerti perkataan saya? Orang yang menderita belum tentu dia tidak bahagia. Orang yang menderita itu bisa jadi bahagia. Para rasul, mereka dijadikan saksi. 3 orang tadi, Petrus, Yakobus, Yohanes, dijadikan saksi. Mereka menderita terbanting-banting. Bahkan 2 orang dari mereka harus menjadi martir, Petrus dan Yakobus. Mereka menderita secara manusia. Tetapi apakah mereka tidak bahagia? Mereka bahagia bersama Tuhan. Petrus disalib ya, disalib kebalik. Yakobus dipenggal. Yohanes yang sampai meninggal sampai tua. Hanya satu-satunya rasul yang meninggal sampai tua. Thomas dibunuh jadi martir di India. Dan banyak lagi. Semuanya. Paulus juga. Tapi semua menderita. Apakah mereka tidak bahagia? Mereka bahagia. Karena mereka mencari Tuhan. Mereka membawa Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita seperti itu, saudara-saudaraku, kita mengalami penderitaan apa saja dalam hidup ini. Dalam masa pandemi ini, ekonomi, sakit penyakit, permasalahan dalam rumah tangga atau apapun. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan bahagia. Datang kepada Tuhan itu berarti kita hidup seturut dengan sabdanya. Kata Tuhan tadi, dengarkanlah Dia. Kita hidup pertobatan dan hidup seturut dengan sabda Allah. Kita akan bahagia. Dan orang yang tidak bahagia itu pasti orang yang menderita. Orang yang suka membenci. Orang yang suka iri hati. Tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Yang melihat orang lain bahagia itu rasanya emosi gitu. Kan ada orang seperti itu. Banyak. Ada orang yang sukanya egonya tinggi karena dia tidak bahagia. Dia mengikatkan dirinya kepada keduniawian. Uang saya kurang. Padahal makan 3 hari cukup. Mau jajan yang lain-lain juga cukup. Kurang bersyukur. Rumah sudah 2, sudah 3.
masih kurang. Jadi hanya bagi dia tuh hanya kurang. Dia tidak bahagia, dan orang seperti ini adalah orang yang menderita. Apalagi orang yang menyimpan kesalahan orang lain, yang membenci, dendam, berat, bisa jadi penyakit bahkan ya. Kata dokter kalau orang yang menyimpan marah itu bisa, saya pernah dapat WA itu kayak gitu. Kalau marah jadi kanker, kalau jadi apa. Ya mungkin saja itu secara medis. Tapi kalau kita mau mengampuni, saudara-saudaraku, kita akan bahagia. Hidup dalam kasih, kita akan bahagia. Kasih melawan dosa. Jadi hari ini kita mencoba menggali kedalaman dari kisah agung ini, perubahan rupa yang disaksikan oleh ketiga murid tadi. Bagaimana dengan kita? Para murid pada saat itu masih bingung, tetapi kita sudah dinyatakan. Kita setiap hari datang setiap minggu, ya, untuk saat ini tidak ya, tetapi kita kalau ke gereja kita menerima Ekaristi, tubuh dan darah Kristus sendiri. Bagaimana hidup kita? Apakah kita mau mendengarkan Dia dan hidup seturut dengan perintahnya? Mari kita renungkan dan kita saling mendoakan supaya kita bangkit bersama-sama untuk menjadi murid Kristus yang baik dan benar. Ya. Silakan. Saat-saat